Selamat pagi Victory Kids semua. Shalom, shalom untuk anak-anak yang di rumah. Ya, Lause Kristina senang sekali Lause bisa hadir menemani anak-anak untuk beribadah memuji Tuhan. Anak-anak Victory Kids sudah siap memuji Tuhan? Sudah? Oke, kalau sudah, Lause mau ajak kita semua bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri dari tempat duduknya. Kita mau ucapkan yel-yel kita. Yel-yelnya Victory Kids. Ya, kita ucapkan, sudah siap? Tunggu aba-aba Lause ya. 1, 2, 3. Victory Kids. Yes, yes, yes. Victory Kids. Yesus, yes, iya. Kita terus bersemangat ya di dalam Tuhan untuk memuji Tuhan. Mari kita angkatkan pujian kita, mari kita bersukaria. Ayo Victory Kids di rumah, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita, iya. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Victory Kids, siapa di sini yang tahu di dalam Alkitab ada yang sebutkan dialah Raja segala raja? Siapa itu? Ada yang tahu? Iya, siapa lagi kalau bukan? Yesus, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan juga Raja segala raja. Iya, nah seperti pujian kita ya, yang berjudul He is God. Ya, dialah Tuhan. Nah, anak-anak, lagu ini ada gerakannya loh. Langsung aja kita semua berdiri. Kita belajar dulu gerakannya sebelum menyanyi ya. Yuk, kalau pas katakan He is, kita tunjuknya di atas ya. He is God, pas bilang God-nya ke bawah. Tangannya dari atas lurus ke bawah. Lalu He is King. He-nya ke atas, pas bilang King-nya kita bentuk mahkota di atas kepala kita. He is King. Bisa ya? Gampang ya gerakannya ya? Oke, kita sambil nyanyikan pujian ini sambil belajar gerakannya juga. Yuk kita nyanyikan He is God. He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God
true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Oh, He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's God. He's God. He's God. Victory Kids, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga persiapkan diri kita untuk membaca Alkitab kita nantinya. Yuk kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Iya, sebagai anak Tuhan, hidup kita harus berbuah ya. Makin hari makin besar. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Shalom anak-anak Victory Kids semua. Apa kabarnya pada hari ini? Wah, Lose Ingrid senang sekali setelah 1 minggu kita tidak berjumpa, kita boleh bertemu lagi dan boleh beribadah bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu untuk boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan kita pada minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Lause Ingrid akan bacakan untuk anak-anak dan anak-anak di rumah bisa memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita boleh belajar tentang buah roh. Nah, di samping Lause Ingrid ada sebuah pohon nih. Nah, jika ini adalah pohon apel, maka buahnya sudah pasti jeruk, bukan ya? Nah, ini pohon apel, maka buahnya sudah pasti adalah buah apel, tidak mungkin buah yang lain. Nah, anak-anak kita mengenal suatu pohon itu dari buahnya. Jika pohonnya baik, maka buahnya juga pasti baik. Begitu pula sebaliknya, jika buahnya tidak baik, maka pohonnya itu pasti tidak baik. Buah yang tidak baik itu apa Lause? Nah, buah yang tidak baik itu adalah buah yang berasal dari keinginan daging, yaitu perselisihan, iri hati, amarah, dengki, roh pemecah, dan lain-lain sebagainya yang sudah kita baca di Alkitab tadi. Nah, keinginan daging itu membuat kita jatuh di dalam dosa, membuat kita jauh dari Tuhan, dan yang pasti kita tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab, di kitab Matius pasal 3 ayat 10, berbunyi, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, sebaliknya pohon yang baik itu adalah pohon yang menghasilkan buah yang lebat. Jika kita adalah milik Kristus, jika kita mengaku kita adalah orang Kristen, maka hidup kita harusnya dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus setiap hari. Nah, supaya kita tidak melakukan atau berbuat dosa dan keinginan-keinginan daging yang tadi. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu biasanya akan mengeluarkan 9 buah yang berbeda rasa. Apa aja itu Lause? Yuk kita lihat sama-sama ya. Atau ada yang tahu? Nah, buah yang pertama adalah kasih. Nah,
Kasih ini adalah buah kita mengasihi orang tua, adik, saudara-saudara, maupun sesama kita. Kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Seperti Tuhan telah mengasihi kita. Nah, yang kedua, buah yang kedua adalah sukacita. Nah, sukacita itu adalah senyum. Apalagi ekspresi ceria. Bahwa kita bersukacita, Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dalam hidup kita, walaupun kita sedang mengalami pergumulan atau kita mungkin sedang mengalami masalah, ada sukacita yang Tuhan telah berikan bagi setiap orang percaya. Nah, sekarang buah yang ketiga. Buah yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah, ada yang di sini tahu apa itu damai? Kalau damai itu artinya tidak ribut, tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran. Ada hidup yang rukun. Nah, sekarang buah yang keempat. Buah yang keempat adalah apa? Buah yang keempat adalah kesabaran. Iya, anak-anak belajar untuk sabar. Siapa di sini yang anak-anak Victory Kids yang masih suka nggak sabar? Misalnya lagi antri KFC, beli KFC tapi nggak sabar, suka serobot-serobot. Atau kalau di rumah suka teriak-teriak sama orang tuanya, sama mama, cepat ma, nggak sabar. Nah, di sini buah roh yang keempat adalah sabar. Anak-anak harus belajar untuk sabar. Nah, yang kelima, buah roh kita adalah kemurahan. Kemurahan maksudnya adalah bermurah hati, kita senang menolong orang lain maupun sesama kita. Buah yang keenam, ada kebaikan. Nah, kita boleh berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita boleh menolong mereka dan tidak membeda-bedakan. Nah, sekarang yang ketujuh, buah yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan, anak-anak boleh belajar untuk tetap setia. Setia dalam apa? Dalam beribadah, dalam berdoa setiap hari, dalam membaca Alkitab dari list renungan yang diberikan oleh lause-lause yang ada di cross-nya masing-masing. Nah, sekarang buah yang ke-8, ada buah kelemah lembutan. Wah, lemah lembut itu apa ya, lause? Lemah lembut itu apakah gerakan kita yang lemah lembut gitu? Bukan ya. Kelemah lembutan adalah buah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya sehingga boleh memperkatakan atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Bukan perkataan yang kasar atau perkataan yang menyakiti hati orang lain. Nah, yang terakhir, buah yang terakhir, penguasaan diri. Nah, buah ini adalah kita boleh belajar untuk menguasai diri kita, menahan diri kita dari godaan dosa. Apa contohnya, lause? Contohnya saat kita ujian. Kita belajar untuk boleh mengerjakan ujian dengan benar. Tidak mencontek. Nah, anak-anak, lause Ingrid mau kasih challenge untuk aktivitas kita di minggu ini. Nah, anak-anak, setiap cross masing-masing dari TK sampai kelas 6 boleh setiap hari mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu melaporkan kepada lause yang ada di cross masing-masing untuk buah-buah roh yang telah mereka lakukan, yang telah dilakukan ya. Jadi setiap hari misalnya saya sudah lakukan buah roh berbuat baik, lause. Saya bisa menguasai diri, lause, tidak marah-marah, tidak bertengkar dengan adik. Nah, itu boleh dilaporkan pada lause yang ada di cross masing-masing. Ya, nanti siapa anak-anak dari setiap cross yang memiliki buah yang paling lebat, yang paling banyak,
Nah, nanti akan ada hadiah yang menarik dan seru dari setiap lause-lausenya. Oke ya, lause tunggu anak-anak boleh mempraktekkan. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita tinggalkan dosa. Mari kita berbuah yang lebat bagi Kristus. Mari kita hafal ayat hafalan kita bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Matius 7 ayat 17. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita ulang sekali lagi ya. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, anak-anak silakan mengulangi ayat hafalan ini dan boleh menghafalnya di rumah masing-masing ya. Nah, anak-anak, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan Tuhan, tolong ajarkan kami untuk boleh menyalipkan keinginan daging kami, meninggalkan dosa-dosa kami. Dan biarlah kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami boleh terus berbuah bagi Tuhan. Boleh mempraktekkan buah-buah roh yang ada. Kami boleh memiliki kasih, memiliki sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Victory Kids, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Victory Kids, boleh minta tolong Papa Mama untuk mentransferkan persembahan Victory Kids ke rekening gereja. Atau Victory Kids juga boleh membawakan ke gereja langsung. Ya, nah sambil kita memberikan persembahan kita angkatkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang setiamu yang ku alami
mari Victory Kids kita masuk di dalam doa. Kita doakan untuk persembahan kita dan kita tutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh belajar bahwa hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup terus berbuah bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di Victory Kids. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga tangan-tangannya mengelolanya. Dan kami juga berdoa buat setiap tangan-tangan anak-anak Tuhan yang sudah memberi. Biarlah Tuhan terus berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Victory Kids, sebelum Lause undur diri dari ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau ingatkan untuk anak-anak yang di rumah, jangan lupa mendokumentasikan ibadahnya hari ini. Ya, bisa minta tolong papa atau mama foto atau memvideokan ya ibadah anak-anak Victory Kids di rumah dan mengirimkannya ke WA grup cross masing-masing. Ya, Lause juga mau ingatkan anak-anak Victory Kids di rumah terus selalu bersemangat untuk membaca Alkitab ya. Lause-lausenya pasti sudah berikan tabel jadwal baca Alkitab hariannya. Jangan dilupakan ya, terus baca Alkitab di rumah. Oke, Lause tutup ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu.